Halo, saya Kang Edu yang akan memandu teman-teman untuk mempelajari penilaian kinerja di Kementerian Keuangan. Semangat belajar ya! Selamat datang teman-teman. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Apakah teman-teman tahu apa itu penilaian kinerja? Klik panah kanan untuk mengetahuinya ya. Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan pegawai atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode monitoring. Outputnya, nilai kinerja organisasi, nilai kinerja pegawai, nilai prestasi kerja pegawai. Tujuan penilaian kinerja: 1. Meningkatkan kinerja. 2. Memotivasi karyawan. 3. Bagian proses pengendalian internal dan informasi penting bagi organisasi. Ini adalah bagan mekanisme penilaian kinerja di Kementerian Keuangan dengan output masing-masing. Dimulai dari penghitungan raw data, realisasi IKU, dilanjutkan dengan penghitungan indeks capaian IKU. Sampai di tahap ini, untuk pegawai bukan pemilik peta strategi, nilai indeks capaian IKU dikonsolidasikan menjadi angka capaian kinerja pegawai atau CKP. Dikombinasikan dengan nilai perilaku dan kombinasi bobot 70% berbanding 30%, akan menjadi nilai kinerja pegawai atau NKP. Untuk pegawai pemilik peta strategi, nilai indeks capaian IKU digunakan untuk mendapatkan nilai sasaran strategis, nilai perspektif, dan terakhir nilai kinerja organisasi atau NKO. Nilai kinerja organisasi akan menjadi capaian kinerja pegawai bagi individu pegawai pemilik peta strategis. Indeks capaian IKU dikombinasikan jika ada dengan nilai tugas tambahan dan atau nilai kreativitas akan menjadi nilai sasaran kerja pegawai atau NSKP. Kemudian dikombinasikan dengan nilai perilaku dengan bobot 60% berbanding 40% akan menjadi nilai prestasi kerja pegawai. Mari kita mulai dari masing-masing komponen. Penjelasan pertama adalah langkah-langkah menghitung nilai kinerja organisasi. Pertama adalah raw data. Raw data atau data mentah realisasi merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran IKU. Pada tabel, raw data ada dua macam, yaitu raw data target yaitu total jumlah pegawai, dan raw data realisasi, yaitu jumlah pegawai yang memenuhi standar Jamlat. Selanjutnya, menghitung realisasi IKU yang merupakan hasil perhitungan raw data yang diinput ke dalam formula dalam manual IKU. Penghitungan realisasi IKU harus memperhitungkan 1. Konsolidasi lokasi diperlukan apabila suatu IKU di-cascade menggunakan indirect method. 2. Konsolidasi periode diperlukan apabila suatu IKU dilaporkan dalam beberapa periode. Berikutnya adalah indeks capaian IKU yang merupakan perbandingan antara realisasi IKU dengan target, dengan mempertimbangkan polarisasi IKU. Formula awal indeks capaian IKU adalah realisasi IKU dibagi dengan targetnya dikali 100, angka maksimum 120, dan angka minimum 0. Jenis polarisasi IKU menentukan cara penghitungan indeks capaian IKU. Jenis polarisasi IKU melekat dengan karakteristik IKU, sehingga sifatnya unik, tidak bisa dipertukarkan. 1. IKU dengan polarisasi maximize adalah di mana semakin tinggi nilai realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Contohnya adalah IKU jumlah penerimaan negara. 2. IKU dengan polarisasi minimize adalah ketika semakin rendah nilai realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Contohnya adalah IKU rasio utang terhadap PDB. 3. IKU dengan polarisasi stabilize adalah ketika capaian kinerja dianggap semakin baik apabila realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu, dari atas maupun dari bawah. Contohnya adalah persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan. Contoh-contoh penghitungan indeks capaian IKU dengan masing-masing jenis polarisasi dapat dipelajari pada materi suplemen di pembelajaran ini. Berikutnya, apabila pemilik IKU adalah pemilik peta strategi, maka perlu dihitung nilai sasaran strategis.
Untuk mendapatkan nilai sasaran strategis, perlu ditentukan bobot IQ. Bobot IQ pemilik peta strategi ditentukan oleh kombinasi antara validitas IQ dan derajat kendalinya. Validitas dan derajat kendali IQ dibahas dalam microlearning penyusunan manual IQ. Besaran bobot IQ berdasarkan kombinasi validitas dan derajat kendalinya, ditentukan berdasarkan tabel standar sesuai KMK 467 tahun 2014. Setelah bobot IQ ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghitung bobot tertimbang IQ. Bobot tertimbang IQ dihitung untuk masing-masing IQ di dalam sasaran strategisnya dengan rumus bobot tertimbang IQ A sama dengan bobot IQ A dibagi jumlah total bobot IQ dalam 1 SS. Contoh penghitungan NSS dapat dipelajari pada materi suplemen di pembelajaran ini. Langkah berikutnya adalah penghitungan nilai perspektif. Nilai perspektif adalah nilai rata-rata NSS dalam perspektif tersebut. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total nilai sasaran strategis di dalam satu perspektif dengan jumlah sasaran strategis di dalam perspektif tersebut. Terakhir, nilai kinerja organisasi adalah penjumlahan nilai perspektif dari maksimal 4 perspektif yang ada setelah dikali dengan bobotnya masing-masing. Bobot perspektif ditentukan secara standar di dalam KMK 467 tahun 2014 tentang pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan sesuai tabel terlampir. Contoh penghitungan NKO secara lengkap dapat dipelajari pada materi suplemen di pembelajaran ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk ingat lagi tentang output dari penilaian kinerja. Nah teman-teman, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita jadi tahu apa itu penilaian kinerja beserta outputnya, dan bagaimana mekanisme penilaian kinerja di Kementerian Keuangan. Ringkasan pembelajaran dari materi ini dapat teman-teman baca pada bagian berikut ya. Selamat, teman-teman telah menyelesaikan materi gambaran umum penilaian kinerja dan penilaian kinerja organisasi. Ayo kita pelajari materi berikutnya. Semangat belajar ya! Sebelum mengakses materi selanjutnya, ingat untuk klik mark this unit complete di bawah.